Ada banyak pembelajaran berharga dari kisah ini. Jika kita pandai dalam mengamati suatu kejadian atau peristiwa yang terkadang mungkin saja terjadi secara nyata di sekitar kita. Untuk kalian sendiri yang masih sekolah atau pelajar, jaga diri kalian baik-baik ya. Karena kehidupan yang kalian punya masih panjang dan masih ada masa depan yang harus kalian ciptakan. Jangan karena sesuatu membuat kalian terlena untuk melakukan hal yang bukan-bukan, sehingga menjerumuskan kalian pada hal yang tidak baik, seperti apa yang terjadi pada kisah kita kali ini. Hai teman-teman, perkenalkan, nama aku adalah Randy. Dan saat ini aku sedang duduk di bangku kelas 3 SMA. Dan aku merupakan anak dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Ayahku bekerja di salah satu bank swasta, sementara ibuku bekerja sebagai guru di sekolahku sendiri. Aku memiliki 2 saudara laki-laki, dan mereka berdua sedang melanjutkan kuliahnya di luar kota. Jadi, yang tinggal di rumah hanyalah aku, ayahku, dan juga ibuku. Di sini aku benar-benar merasa sepi dan membuat aku merasa sangat jenuh untuk bisa berada tetap di rumah. Aku seringkali menghabiskan waktu di rumah temanku. Namanya adalah Rico, dan merupakan sahabat sejak aku kecil. Rumahnya juga tidak jauh dari rumahku, sehingga kerap kali aku tidur di rumahnya. Karena kedua orang tua Rico juga sudah seperti kedua orang tuaku sendiri. Oleh karena itu, aku merasa ketika berada di rumah mereka, seperti aku berada di rumahku sendiri. Seperti biasa, aku dan Rico ketika menghabiskan waktu luang biasanya bermain game ataupun nongkrong bersama teman-teman lainnya di kafe. Ya, sekedar menghabiskan waktu agar tidak merasa jenuh. Dari sini, aku mengenal seorang temannya Rico yang bernama Sandi. Dan kebetulan juga, dia bekerja sebagai pelayan di tempat kami biasa nongkrong dan bermain game bersama anak-anak yang lainnya. Sandi sendiri merupakan anak yang mandiri. Meskipun saat ini dia masih duduk di bangku kelas 1 SMA, tapi dia sudah bekerja dan sangat jauh berbeda dari kehidupan aku dan Rico, yang dimana hanya bisa bermain-main ke sana sini dan menghabiskan waktu yang tidak jelas. Aku dan Sandi pun menjadi sangat akrab karena kami memiliki satu hobi,
yaitu bermain musik. Dan secara kebetulan juga, di rumah Sandi terdapat alat musik. Sehingga aku dan Sandi seringkali bermain musik di rumahnya. Dan tentu saja ada Riko yang dimana menjadi vokalis di saat kami latihan. Semakin hari kami semakin akrab. Dan tidak jarang kami menghabiskan waktu bermalaman di rumah Sandi. Karena yang tinggal di rumahnya itu hanya ada Sandi dan ibunya saja. Sementara ayah Sandi seringkali tugas di luar kota. Dan bisa dibilang sangat jarang sekali untuk pulang ke rumah. Hingga suatu ketika, aku pun mengajak Riko untuk menginap di rumah Sandi. Karena ya aku baru saja menciptakan lagu. Lagu untuk perpisahan di sekolah nanti. Tapi sayang sekali, pada saat itu Riko tidak bisa ikut. Karena ada tugas yang harus dia selesaikan di rumah. Dan memintaku untuk latihan sendiri bersama Sandi. Aku pun pergi dan menginap di rumah Sandi. Sembari latihan untuk membuat nada atau musik untuk perpisahan sekolah. Namun, ketika aku tiba di rumah Sandi, ternyata dia tidak ada di sana. Dan ibunya bilang kalau dia shift malam di tempat dia bekerja. Dan akan pulang sekitar pukul 11 atau 12 malam. Karena tidak ada Sandi di rumah, aku pun memutuskan untuk pulang. Tapi mamanya Sandi mintaku untuk masuk sebentar. Karena dia akan menelpon Sandi untuk segera pulang. Aku pun mengiyakan dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, mamanya Sandi memintaku untuk menunggu. Menunggu Sandi di tempat musik yang dimana akan aku gunakan untuk latihan. Dan aku pun segera pergi ke tempat di mana alat-alat musik itu berada. Setelah beberapa saat kemudian, mamanya Sandi memintaku untuk menemuinya di ruang tamu untuk berbincang atau ngobrol tentang kegiatan di sekolah, tentang keadaan Sandi di sekolahnya, yang dimana juga bersekolah di tempat yang sama denganku. Beberapa saat kemudian, aku pun larut dalam percakapan dengan mamanya Sandi. Dan semakin lama, aku merasa ada yang aneh. Dan hingga pada akhirnya, dengan obrolan yang bukan-bukan, membuat aku sendiri pun tidak bisa menahan nafsu setanku dan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya pernah aku lakukan. Setelah waktu menunjukkan pukul 10 malam, lalu mamanya meminta aku untuk pulang dan untuk tidak menceritakan bahwa aku datang ke rumahnya. Aku pun segera berlalu pergi, meninggalkan rumah itu.
Setiap hari, aku sering saja bertukar pesan melalui WhatsApp dengan mamanya Sandi. Dan dikala ada waktu luang, kami pun kembali bertemu. Kalau soal usia, mungkin mamanya Sandi jauh lebih tua daripada aku. Akan tetapi, karena perawatan yang dia gunakan, membuat dia tidak kalah cantik dari gadis-gadis muda lainnya. Ditambah lagi, usianya saja masih sekitaran 28 tahun. Sama seperti usia abangku yang paling tua. Nah teman-teman, mungkin sekian cerita yang bisa saya bagikan pada hari ini. Untuk kalian yang mendengarkan podcast ini, maaf ya jika ceritaku kali ini sedikit tidak enak untuk didengar. Tapi aku hanya menceritakan cerita yang sudah dibagikan oleh salah satu teman kita melalui email leonjuandas@gmail.com. Dan untuk kalian, jika memiliki cerita yang ingin kalian bagikan, silahkan untuk membagikannya. Dan dengan senang hati, saya akan menjadikannya sebagai konten dari YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa.